Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta, tentunya selama hidup ini tak lepas dari apa itu yang dinamakan masalah. Masalah yang dialami tiap individu, seperti kayak sekarang ini adanya wabah, itu tidak hanya individu-individu yang mengalami, tapi juga masyarakat, bahkan negara, serta orang-orang yang ada di dunia ini banyak yang terdampak oleh wabah ini. Sebelum membahas apa sumber-sumber masalah yang dialami makhluk, kita perlu tahu apa yang dinamakan masalah. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak idealnya kondisi yang dihadapi. Biasanya sebuah masalah dianggap sebagai suatu hal yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Ini definisi dari masalah, dari kondisi-kondisi yang kurang ideal dari apa yang diharapkan. Kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yang oleh Sang Pencipta kita juga diberi potensi yang ada di tiap manusia itu. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya itu memang merupakan fakta yang bisa diindra. Ya, karena kita melihat diri kita sendiri, kita mesti sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang bisa diindra. Dan di luar sana juga ada sesuatu yang tidak bisa diindra. Potensi manusia itu memiliki 3 hal, yaitu pertama adalah hajatul udhawiyah atau kebutuhan jasmani, kemudian naluri atau ghorizah, kemudian akal pikiran. Nah, selain manusia, misalnya binatang, itu juga mempunyai hajatul udhawiyah atau kebutuhan jasmani, serta naluri atau ghorizah. Sedangkan bedanya manusia dengan binatang itu manusia memiliki akal pikiran. Terus apa sumber masalah seluruh makhluk itu? Potensi yang dimiliki manusia itu, yang pertama berupa kebutuhan jasmani, kemudian keinginan atau naluri, itu harus dipenuhi. Kebutuhannya memang harus dipenuhi. Sehingga muncul dorongan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan keinginan naluri itu tadi. Dan apabila kondisi dalam memenuhi kebutuhan jasmani atau naluri itu ternyata tidak sesuai atau belum sesuai yang diharapkan, maka timbullah masalah. Nah, karena ada masalah itu, manusia perlu adanya aktivitas untuk pemenuhan dorongan itu secara benar.
sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Ini bedanya dengan hewan. Maka manusia punya akal. Bagaimana caranya akal agar bisa mengatasi masalah tersebut? Maka dibutuhkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara itu berupa aturan-aturan. Ini kita bahas secara umum sebelum cabang-cabangnya. Jadi secara umum manusia, entah itu manusia itu beragama apa atau berkebudayaan apa, seperti ini kondisinya. Akal itu apa hubungannya dengan aturan? Ini ada dua macam antara akal dan aturan itu. Yang pertama, akal itu membuat aturan. Sehingga aturan-aturan itu diharapkan dapat memecahkan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, aturan itu sudah ada. Nah, akal itu perannya memahami aturan-aturan itu. Agar aturan itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Dan nanti kita pilih yang mana. Itu setelah kita bahas, diharapkan kita bisa menjawabnya. Kita kelompok yang pertama, yang akal itu membuat aturan untuk memecahkan masalah, atau kita yang kedua, aturan itu ternyata sudah ada, memang diberikan untuk manusia, sedangkan akal itu yang memahaminya. Nah, adanya permasalahan tersebut, maka aktivitas untuk memecahkan masalah itu diharapkan bisa bangkit dari berbagai masalah. Maka adanya potensi akal yang diberikan kepada manusia, maka akal itu digunakan untuk berpikir. Dari pemikiran terhadap sesuatu, maka akan muncul suatu persepsi atau pemahaman. Dari persepsi atau pemahaman itu, maka muncullah sikap atau perilaku manusia. Bagaimana sikap manusia ya timbul karena suatu pemahaman tersebut atau perilaku manusia. Jadi pemikiran itu tidak bisa secara langsung merubah atau berpengaruh kepada sikap atau perilaku seseorang. Tapi harus melalui proses paham dulu. Antara manusia satu dan manusia yang lain, itu isi kepalanya berbeda-beda. Pemikiran seseorang, misalnya si A dan si B terhadap sesuatu, kalau pemikirannya berbeda, maka akan menghasilkan pemahaman yang berbeda, dan kemudian menghasilkan sikap atau perilaku yang berbeda pula. Contohnya si A berpikir bahwa virus corona ini tidak ada. Itu saya temui orang-orang yang komentar di Facebook itu. Virus corona itu tidak ada. Adanya karena berita yang dibesar-besarkan. Maka ketika dia yakin terhadap pemikiran itu, maka akan tercipta pemahaman bahwa virus itu tidak ada. Maka sikapnya pun menunjukkan apa yang dia pahami. Maka dia kemana-mana nggak perlu pakai masker, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu sering cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Kemudian si B itu pemikirannya lain, bahwa virus itu sesuatu yang berbahaya dan mudah menular. Penularannya lewat droplet, misalnya bicara, dropletnya kena ke benda, bendanya itu disentuh atau langsung kena hidung, mulut atau mata, itu bisa menular.
maka sikapnya pun berbeda. Maka dia akan memakai masker, sering cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu perbedaan pemikiran menghasilkan perbedaan pemahaman dan sikap yang berbeda. Contoh lagi, misalnya tentang rokok. Ini saya tidak membahas hukum halal atau haram, bukan. Itu masalah pemikiran. Misalnya si A menganggap rokok itu membuat tubuh jadi sehat. Dia memahaminya seperti itu. Maka sikapnya dia kayak minum obat itu. Bahkan lebih sering lagi. Berbeda dengan si B yang menganggap rokok itu mengganggu kesehatan. Dia mempelajari sehingga paham, maka sikapnya pun berbeda. Pemahaman ini bisa diperoleh dengan cara apa? Pemahaman itu timbul dari pemikiran sehingga yakin jadi pemahaman. Nah, keyakinan itu bisa diperoleh dengan dua hal, yaitu adanya bukti dan ilmu. Nah, si A berpendapat rokok itu tidak berbahaya, walaupun dibungkus rokok itu ada tulisan dan gambar yang mengerikan, tidak akan berpengaruh kepada dirinya. Karena dia mencari bukti orang yang merokok sakit, ya belum ketemu dia. Bukan berarti saya membenarkan, belum ketemu. Memang ada hal-hal itu, pemikiran ini ada yang mudah dipahami, ada yang susah dipahami. Maka sengeri apapun tulisan, itu tidak berpengaruh pada sikapnya, karena pemahamannya seperti itu. Nah, contoh lain, misalnya listrik 220, itu berbahaya atau tidak. Si A melihat listrik itu berbahaya, tapi dia juga tahu buktinya orang yang kena strom listrik itu bisa meninggal atau pingsan atau dirawat di rumah sakit. Itu banyak bukti. Tapi dia juga punya ilmu tentang kelistrikan, bagaimana menghindarinya, bagaimana mengatasi biar tidak tersengat listrik. Maka menimbulkan sikap yang berbeda pada dirinya. Dia bisa memanfaatkan benda itu. Semua yang saya sampaikan tadi itu cuma masalah cabang. Masalah cabang itu hanya dialami oleh individu-individu. Jadi pemecahan masalah ya masalah cabang saja, kebangkitannya ya kebangkitan perseorangan saja. Bagaimana kalau permasalahan itu tidak hanya pada individu, tapi pada masyarakat atau pada suatu negara atau bahkan seluruh penduduk dunia, maka pemikirannya tidak sesuai itu. Harus ada landasan berpikir yang melandasi semua, sehingga ada masalah-masalah yang meliputi banyak orang atau individu itu bisa terselesaikan. Sehingga dari sikap atau perilaku itu memunculkan kebangkitan. Nah, apa yang seharusnya dipikirkan sehingga permasalahan yang mendasar itu menjadi suatu pemikiran, kemudian menjadi pemahaman, dan memunculkan sikap atau perilaku sehingga menjadi kebangkitan yang sejati. Itu ternyata ada 3 hal yang sangat mendasar, yaitu tentang pemikiran tentang manusia, alam semesta, serta kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudahnya. Kenapa manusia, alam semesta, serta kehidupan? Itu karena
hal-hal yang sangat mendasar, yang sangat pokok, yang bisa diindera manusia, yang meliputi seluruh yang bisa kita indera ini. Itu menyakup keseluruhan manusia, alam semesta, serta kehidupan. Apa hubungannya antara sebelum manusia, alam semesta, dan kehidupan itu ada, dan sesudah manusia, alam semesta, serta kehidupan itu ada. Nah, pemikiran tentang ini, persoalan tentang itu adalah Uqdatul Kubro, simpul yang besar. Nah, pemecahan dari jawaban dari mana, untuk apa, dan kemana ini yang disebut akidah akliyah. Kita kembali potensi diri yang ada pada manusia. Potensi diri pertama yaitu potensi kehidupan adalah ciri-ciri khusus yang diberikan oleh Sang Pencipta yang menyebabkan setiap makhluk tetap mampu bertahan hidup. Potensi kehidupan. Nah, itu ada 3 tadi. Yang 2 itu dimiliki manusia maupun hewan. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani atau al-hajat al-udawiyah, yaitu kebutuhan mendasar, basic need, yang timbul akibat kerja struktur organ tubuh manusia. Jika kebutuhan dasar tersebut tidak dipenuhi, struktur organ tubuhnya akan mengalami gangguan dan bisa mengakibatkan kerusakan. Itu kebutuhan jasmani. Contoh-contoh kebutuhan jasmani itu makan, minum, istirahat, itu buang air besar. Ini harus terpenuhi. Seperti kalau tidak terpenuhi, maka akan terganggu organ-organnya. Biasanya ini muncul dari dalam diri manusia. Maksudnya alarmnya. Alarmnya ada pada dalam diri manusia. Ketika lapar, ingin makan, tubuh itu mengeluarkan tanda-tandanya. Misalnya ingin minum, maka kehausan itu adalah tanda bahwa kebutuhan tentang minum itu harus segera terpenuhi. Begitu juga dengan istirahat. Nah, ketika kita lelah, itu pertanda tubuh ingin istirahat. Kemudian potensi yang kedua adalah naluri atau algoriza. Jika naluri tersebut tidak dipenuhi, seseorang tidak akan mengalami kerusakan atau bahkan sampai mengalami kematian. Tapi hanya menimbulkan kegelisahan saja. Naluri ini tidak dapat dibunuh atau dihancurkan. Walaupun tidak mengganggu, tidak sampai merusak organ, tidak mengarahkan pada kematian, tapi naluri ini juga tidak dapat dibunuh. Yang memungkinkan hanyalah dialihkan pada yang lain atau ditekan. Misalnya naluri gorisah al-baqo, yaitu keinginan diri untuk diakui keberadaannya melalui berbagai hal, termasuk ingin berprestasi, ingin berkuasa, itu termasuk di dalam naluri baqo atau gorisah al-baqo. Marah itu juga gorisah al-baqo. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi, nggak berpengaruh pada organ-organnya, tidak mengarahkan kepada kematian dan sebagainya. Kemudian naluri yang kedua yaitu gorizah an-nau. Gorizatun nau, kecenderungan menyayangi orang-orang terdekat, juga melestarikan keturunan. Menyayangi orang tua, eh, ingin menikah, dan sebagainya itu
Gorizatun Nao, melestarikan keturunan. Itu naluri Gorizatun Nao. Misalnya tidak terpenuhi, ya tidak membuat organ-organ tubuhnya rusak, tidak. Hanya timbul kegelisahan saja. Kemudian Gorizah at-tadayun. Gorizatut tadayun. Yaitu kecenderungan meninggikan Tuhan dan menyandarkan urusan hidup pada Tuhan. Mensucikan sesuatu. Itu Gorizah tadayun. Jadi manusia ketika merasa lemah, bermasalah, tidak kuat menghadapi masalah itu, secara naluriah dia akan mencari sesuatu yang disucikan. Ini juga disebut naluri beragama. Bagaimana seperti Nabi Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi, ya, ketika muncul Gorizatut Tadayun itu ingin mensucikan sesuatu, mencari Tuhannya. Ini setiap manusia punya. Walaupun ada yang mengingkarinya, walaupun diingkari seperti apapun, misalnya orang-orang sosialis komunis mengingkari naluri ini, tetap saja dia akan muncul ketika dia merasa lemah. Nah, naluri atau gorizah ini, ketika naluri tersebut timbul akibat adanya dua faktor eksternal, yaitu adanya realitas atau fakta serta pemikiran. Jadi ini tidak muncul dari diri dalam tubuh, bukan, tapi adanya rangsangan dari luar. Misalnya ketika kita dipancing emosinya sama orang agak mangkel, maka muncul naluri bakok itu. Karena ada apa? Ada rangsangan dari luar. Tidak mungkin orang kok nggak ada rangsangan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba marah, itu ya nggak mungkin. Kebutuhan naluri atau gorizah itu yaitu kecenderungan manusia untuk meraih ketenangan, kebahagiaan, dan keselamatan hidup. Pembagian naluri sudah disebutkan tadi, yaitu naluri beragama, naluri mempertahankan diri, serta Gorizatun Nao, yaitu kelestarian jenis. Itu pembagian naluri. Sifatnya muncul dari rangsangan luar. Tuntutan pemenuhan tidak bersifat pasti, bisa ditunda atau dialihkan. Karena misalnya kita marah ada anjuran. Marah kan gorizah al-bakok. Itu bisa ditekan. Dengan cara apa? Ya ketika berdiri, kita duduk, itu mengalihkan. Menekan gorizah bakok itu. Agar tidak lepas marahnya. Duduk kok tetap marah. Berwudu. Itu pengalihan. Nah, ukuran atau kadarnya tergantung kepada kuat lemahnya rangsangan dari luar manusia. Kalau rangsangan kuat, mancing emosinya nemen, maka gorizah bakok itu juga tinggi. Nah, ini potensi yang ketiga yang dimiliki manusia, yang tidak dimiliki hewan, yaitu akal. Definisi akal itu kemampuan memahami hakikat fakta yang diindra. Akal akan berfungsi apabila terjadi aktivitas berpikir. Jadi walaupun kita diberi akal, tapi kalau tidak digunakan untuk berpikir, maka ia tidak berfungsi. Aktivitas berpikir adalah proses memahami hakikat fakta melalui pengkaitan fakta yang ditangkap oleh indera
dengan informasi terdahulu. Itu yang dinamakan berpikir. Jadi ada realitas yang bisa diindra, itu ditangkap oleh panca indera, kemudian dikaitkan dengan informasi. Jadi kebutuhan fisik atau hajatul udholiyah dan naluri gorizah tadi membutuhkan pemenuhan. Nah, pemenuhannya dikendalikan oleh akal. Kalau terpenuhi secara benar dan tepat sesuai dengan hakikat penciptaan manusia, maka teraihnya martabat yang mulia di hadapan Sang Pencipta. Bagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 44, yang artinya adalah, atau apakah kami mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami, mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya. Maka jika akal ini tidak digunakan, sehingga cuma naluri yang tidak dikendalikan oleh akal, maka dia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak itu. Dan manusia itu selalu ingin memperoleh kebenaran. Terus bagaimana metodenya untuk bisa memperoleh kebenaran itu? Manusia ingin memperoleh kebenaran itu dengan beberapa cara. Pertama, menggunakan akal. Akalnya digunakan. Yang kedua, menggunakan perasaan. Mari kita lihat mana yang pas untuk mencari kebenaran. Menggunakan akal atau perasaan. Jika yang digunakan adalah perasaan, maka hasilnya adalah suka tidak suka, tertarik atau tidak tertarik, atau senang tidak senang. Misalnya, kenapa kok Anda suka kopi seperti ini? Kenapa kamu minum kopi? Karena suka. Kamu kenapa kok suka wanita seperti itu? Misalnya karena tertarik atau senang. Berujung pada pokoknya. Lah kenapa kok senang? Yes, pokoknya. Kalau pakai perasaan, ujungnya adalah pokoknya. Nah, bersifat subjektif dan emosional. Jadi setiap orang berbeda-beda dalam menilai sesuatu. Kalau yang digunakan adalah perasaannya, dan sifatnya subjektif dan emosional. Dan ternyata tidak dapat menghantarkan pada kebenaran. Ini bukan berarti saya bilang bahwa jangan menggunakan perasaan. Orang jangan berperasaan, bukan seperti itu. Maksudnya perasaan itu tidak bisa digunakan untuk memperoleh kebenaran. Jadi bukan kok orang itu nggak usah pakai perasaan. Bukan. Perasaan tetap dipakai, tapi bukan untuk memperoleh kebenaran. Bagaimana sekarang kalau menggunakan akal? Maka akal itu selalu memiliki argumen. Setiap argumen bisa dipertanyakan argumennya. Alasannya apa? Ya, berujung pada pemikiran yang paling mendasar. Bersifat objektif dan rasional. Jadi bisa. Benar itu tidak kata orang per orang, tapi bisa disepakati kalau menggunakan akal. Dan dapat menghantarkan pada kebenaran. Jadi dari dua hal ini yang kita pakai untuk memperoleh kebenaran adalah akal dan perasaan. Nah, kita membahas mencari kebenaran. Sedangkan kita belum tahu benar itu apa. Kalau kita berdiskusi dengan seseorang, misalnya orang yang dia cenderung koyok filsafat gitu, kan ada, kita pernah dengar, benar itu relatif. Masa bisa seperti itu? Misalnya
Kita tanya, sebagai contoh yang hadir di sini, Pak Rakimin misalnya. Pak Rakimin itu laki-laki. Benar atau tidak? Nah, orang menjawab, ya relatif. Ya kalau siang laki-laki, kalau malam nggak tahu, ya itu nggak bisa seperti itu. Benar itu apa? Benar relatif itu berarti dia nggak tahu benar itu apa. Benar itu adalah antara pernyataan dengan kenyataan atau realita itu sama. Sama antara pernyataan dan kenyataan. Contoh-contohnya, apakah ini benar handphone yang sampean di depan sampean yang sampean lihat itu apa? Apakah benar handphone? Hasilnya benar kalau memang itu handphone. Apakah ini benar laptop yang di depan saya ini? Benar jika memang benar laptop. Kenyataannya, kalau kenyataannya ternyata televisi, ya salah. Kalau kenyataannya laptop, berarti pernyataan itu benar. Apakah bumi itu ada? Benar kalau memang bumi ada. Apakah surga itu ada? Benar kalau memang surga itu ada. Apakah Tuhan itu ada? Ya, benar kalau memang Tuhan itu ada. Apakah bidadari surga itu cantik? Ya benar kalau memang bidadari surga itu cantik. Apakah bidadari di surga itu berjumlah 10.000? Ya benar kalau memang jumlahnya 10.000. Nah, dari berpikir tadi, maka menghasilkan pemahaman. Kalau berawal dari pemikiran yang salah, akhirnya menimbulkan pemahaman yang salah, maka muter-muter kayak apapun, sikap yang dihasilkan atau perilaku yang dihasilkan juga perilaku yang salah. Dan kebangkitannya juga kebangkitan yang salah. Jika berawal dari pemikiran yang benar, sehingga timbul pemahaman yang benar terhadap sesuatu, maka akan muncul sikap atau perilaku yang benar. Sehingga kebangkitannya pun kebangkitan yang benar. Kalau sesuatu yang paling mendasar itu dari pemikiran akidah yang salah, maka timbul pemahaman yang salah, maka akibatnya adalah memahami akidah itu secara taklid, hanya meniru-niru saja. Misalnya pernyataannya Tuhan itu ada 1.000. Kenapa 1.000? Ya pokoknya harus 1.000. Intinya pokoknya. Buktikan, nggak bisa dibuktikan. Kamu harus nurut. Itu hanya taklid. Nah jadinya hanya dogma semata. Hanya akidah itu pintu waris. Jadi karena orang tuanya Islam, anaknya Islam. Orang tuanya Kristen, anaknya Kristen. Orang tuanya kapitalis, anaknya juga kapitalis. Nah, beriman sebagian dan kufur pada sebagian. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 85 serta An-Nisa 150 sampai 151, dan nanti dicari sendiri karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Manusia akan cenderung dibimbing oleh nafsu. Dampaknya kebangkitan semu, yaitu tidak akan bangkit untuk berislam secara kafah, hanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengejar pucuk-pucuk kenikmatan. Orang disebut berpikir tadi harus mempunyai 4 komponen ini. Kurang salah satu di antaranya itu tidak bisa disebut berpikir. Syarat pertama, orang dianggap berpikir itu ada fakta atau objek yang bisa diindera. Ya, tidak mungkin memikirkan sesuatu yang tidak ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya itu bukan berpikir, tapi melamun.
Kedua, adanya otak yang sehat. Otak manusia itu luar biasa. Dalamnya itu menyimpan informasi-informasi, menyimpan data. Ketiga, adanya panca indera. Keempat, adanya informasi atau maklumat asabikoh. Kalau orang-orang filsafat itu mensyaratkan berpikir itu cuma 3. Fakta yang terindera, otak yang sehat, serta panca indera. Dia tidak mempersyaratkan adanya maklumat asabikoh. Itu nanti berpikirnya bisa. Masih bisa didengar? Alhamdulillah masih Pak, tapi putus-putus ya. Oh iya. Nah, fakta dilihat oleh mata, kemudian disampaikan pada otak dan dikaitkan dengan informasi sebelumnya, maka muncullah pemahaman. Kedua, syaratnya ada indera itu, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Nah, syarat minimal orang bisa dikatakan berpikir itu sejak lahir mempunyai penglihatan yang normal, serta pendengaran yang normal. Kalau misalnya lahir yang ada cuma alat peraba saja, bisakah untuk berpikir? Tidak. Karena apa? Bayi lahir itu mau diajarkan sesuatu, itu dia perlu minimal melihat atau mendengar. Sehingga informasi itu direkam di dalam otak. Nah, kemudian ada otak. Otak ini untuk menyimpan memori dan menyerap apa-apa yang dilihat, yang disampaikan oleh indera tadi. Otak ini harus ada otak yang sehat. Nah, otak ini tidak sama dengan akal. Otak itu suatu organ tubuh. Nah, akal itu ya itu tadi proses berpikir itu tadi. Nah, adanya informasi sebelumnya. Misal seperti orang-orang filsafat tidak mempersyaratkan adanya informasi sebelumnya, apa yang terjadi? Bisakah Tarsan ini berpikir, saya ingin makan kebab? Tentu tidak bisa. Karena apa? Dia tidak ada maklumat sebelumnya. Dia hidup di hutan, tidak pernah diajari manusia. Ditanya, apa kamu mau makan kebab? Apa itu artinya apa? Nggak ngerti. Mau itu artinya apa? Nggak ngerti. Makan itu apa? Ya nggak ngerti. Apalagi kebab. Nah, makanya dia tidak bisa memikir. Karena dia tidak pernah diajari sebelumnya. Nah, ini ada suatu video gambaran. Mari kita simak. Der will fleißige Handwerker sehen. La la la, la la la. Oh, wie fein, die Wäsche wird bald fertig sein. Ini apa yang terjadi? Ini seorang anak kecil. Dia sudah bisa berpikir tentang sesuatu. Dia berpikir dari melihat ibunya. Ketika ada piring kotor, sendok kotor, gelas kotor, sesuatu yang kotor, itu oleh ibunya dicuci pakai air, pakai sabun. Nah, ibunya melihat, oh anaknya pinter, sudah bisa mencuci.
Ternyata setelah tahu yang dicuci apa, ternyata laptop yang dicuci. Dia memang bisa mencuci itu karena 4 syarat terpenuhi. Dia pernah melihat bendanya juga ada, bendanya laptop. Dia ingat-ingat di otaknya, ibunya pernah mencuci kalau ada yang kotor. Ternyata maklumat asabikohnya itu belum lengkap. Setahu dia kalau yang kotor dicuci. Nah, ternyata dia nggak tahu membersihkan laptop itu bukan dengan cara dicuci. Akhirnya jadinya salah karena dia tidak menerima maklumat bagaimana caranya membersihkan laptop. Bagaimana akal bisa mencapai kebenaran? Akal atau al-aqlu itu yaitu sama dengan pemikiran, al-fikru atau kesadaran, al-idrok, yaitu memiliki 4 syarat. Yaitu pertama adanya fakta yang terindra, kedua adanya indra, alat indra, mata, hidung, telinga, lidah, dan sebagainya. Ketiga adanya otak yang menyimpan informasi. Nah, keempat adalah adanya informasi sebelumnya. Nah, mengkaitkan antara fakta yang sampai ke otak itu dengan informasi sebelumnya itu, maka muncul pemahaman. Nah, ini semua yang saya sampaikan adalah kebenaran langsung. Kebenaran langsung, kebenaran yang berawal dari berpikir tentang fakta yang terindra. Nah, ada kebenaran yang kedua. Nah, ini kebenaran tidak langsung. Tapi kita coba dulu, kebenaran langsung ini digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, akal menurut Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 31-32, yang artinya adalah Allah telah mengajarkan atau memberi informasi kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian Allah mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu merasa memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Sesungguhnya Engkau Maha tahu dan Maha bijaksana. Allah berfirman, Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda-benda itu. Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu, sesungguhnya aku mengetahui rahasia-rahasia langit dan bumi, serta mengetahui apa saja yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi, malaikat itu ditanya oleh Allah, sebutkanlah nama-nama benda ini. Dan malaikat itu tidak bisa menjawabnya. Kemudian Adam disuruh menyebutkan. Dengan lancarnya, Nabi Adam menyampaikannya, ini namanya ini namanya ini. Kenapa? Karena telah diajarkan oleh Allah. Telah mendapatkan maklumat. Namanya maklumat itu syarat berpikir. Jadi sangat keliru orang-orang filsafat, orang-orang sosialis komunis bahwa berpikir itu tidak mempersyaratkan maklumat atau informasi sebelumnya. Kalau pemikiran kita ternyata keliru selama ini, maka pemikiran itu harus dirubah. Sehingga ada perubahan pemahaman, perubahan sikap, dan menjadi kebangkitan yang benar. Itu insya Allah kita lanjutkan materi selanjutnya ini pada pertemuan selanjutnya. Ini untuk saat ini membahas tentang kebenaran langsung terlebih dahulu. Itu kira-kira jika ada perkataan saya yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kebenarannya, itu semua datangnya dari Allah.
sebelum diadakan diskusi, ini saya tutup terlebih dahulu karena saya kurang nyaman menghadapi screen seperti ini. Siap, Pak. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.